saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Cuba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan InsyaAllah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakaratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju, mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya-Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya-Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya-Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. InsyaAllah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir
diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izin-Mu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama ahlul Quran di dalam surga-Mu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Ketika saya di Lombok ini, saya jauh lebih merasa nyaman karena ada ceritanya jemaah sekalian. Pertama, saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Lombok termasuk pulau kesayangan saya. Makanya saya tadi sampaikan ke Pak Kanwil, menjadi insyaAllah rencana kami bersama Pak Kapolda, Pak Brimob, untuk kita ke depan insyaAllah memimpin dan membina anak-anak Lombok ini menjadi calon hafiz-hafizah untuk acara Hafiz Indonesia di RCTI. Karena saya sebagai juri di Hafiz Indonesia, kadang jujur saja sedih ketika melihat banyak dari daerah-daerah setiap tahun ada dari mana saja, tapi termasuk dari Lombok yang sangat sedikit. Walaupun alhamdulillah tahun 2014 pernah dari Bima yang bernama Fuadi dapat juara 3. Tapi cita-cita saya insya-Allah mulai tahun baru Hijriyah, kita insya-Allah bersama Pak Kapolda, Pak Brimob dan Pak Kanwil, kita insya-Allah bina anak-anak kita supaya di acara Hafiz Indonesia di bulan Ramadan yang akan datang, bukan satu saja yang masuk di acara Hafiz Indonesia dari Lombok, tapi saya ingin puluhan yang masuk. Bahkan cita-cita saya ada juara 1 juga dari Lombok. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bukakan kesempatan, makmurkan masjid. Polisi bukan hanya mendorong orang lain ke masjid, tapi dia duluan ke depan di masjid. Apalagi kalau anggota polisi berkenan membuka majlis mengaji bersama anak-anak di masjid ketika kita salat. Tidak usah lama-lama,
Hanya Al-Fatihah saja, alhamdulillah bagus. Seorang ulama menyampaikan 70 tahun hanya tugasnya menajarkan suratul Fatihah kepada anak-anak. Berapa lama? 70 tahun. Oleh kerana itu ini kesempatan kita beramal salih. Anggota polisi menjadi contoh baik. Bukan karena menunggu dihargai, menunggu dipuji oleh manusia. Tak usah berduli apa kata mereka. Tapi anda berduli kepada dirimu sendiri. Bagaimana hati ini menjadi tulus, ikhlas karena Allah. Kalau sudah jadi karena Allah, yakin manusia akan memujimu. Manusia akan mendoakanmu. Walaupun itu bukan keinginan kita. Walaupun kita tidak pernah minta sama manusia memuji kita. Tapi karena hati kita karena Allah, tulus karena Allah, dan kita berusaha memberi yang terbaik sesuai kemampuan. Alhamdulillah jamaah sekalian, di dalam Islam tidak ada yang susah. Tidak ada yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan. Ada yang mampu dari segi pelayanan. Ada yang mampu polisi menajarkan anak-anak suratul Fatihah. Ada orang polisi yang mampu menajarkan anak cara wudu yang benar. Ada polisi yang bisa membawa anak supaya berbakti baik sama orang tua. Masing-masing memberi yang terbaik. Tidak harus menjadi sempurna, dan kita manusia pasti tidak terlepas dari kekurangan. Tapi kalau kita selalu bersamaan, ulama, polisi, pejabat, dan masyarakat, kita bersatu, saya yakin insya-Allah NTB ke depan akan menjadi provinsi yang terbaik, damai dan makmur karena Allah Subhanahu wa taala.